warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu tercinta semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, ibu selalu mendoakan. Perkenalkan, nama ibu Nanon Rahmisari Banon. Pasti semua sudah pada kenal ya. Ibu di sini akan memberikan petunjuk atau pedoman mengenai bagaimana cara menyusun sistem kearsipan berdasarkan sistem abjad yang akan kalian lakukan pada saat uji kom nanti. Untuk mengerjakan sistem kearsipan berdasarkan sistem abjad diperlukan beberapa bahan dan alat, dan berikut adalah bahan dan alat yang diperlukan. Baiklah, seperti yang tadi di awal sudah dikatakan mengenai alat dan bahan, maka di hadapan ibu alat dan bahan itu sudah tersedia ya. Yang pertama tentunya adalah surat, baik surat keluar maupun surat masuk. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memilah terlebih dahulu mana yang surat keluar dan mana yang surat masuk. Di sini ada 7 surat keluar. Seperti yang kalian tahu bahwa kalau surat keluar itu kop suratnya semuanya adalah sama ya. Kalian di sini bertindak sebagai sekretaris PT Prima Nusantara. Ada 7 buah ya. Jangan lupa diurut dahulu berdasarkan tanggal dan bulan. Gunanya untuk apa? Untuk memasukkan surat-surat ini, mencatatnya terlebih dulu ke dalam buku agenda tunggal. Di sini ibu memakai buku agenda tunggal ya. Sudah tersusun surat keluar berdasarkan tanggal dan bulannya. Begitu pula dengan surat masuk berdasarkan tanggal dan bulannya. Dilihat kalau surat masuk, kop suratnya pasti akan berbeda-beda ya. Kemudian langkah kedua, kalian harus memasukkan surat-surat ini, mencatat surat ini ke dalam buku agenda tunggal. Ingat ya, berdasarkan surat masuk dan berdasarkan tanggal dan bulan yang sudah diurutkan. Pertama, boleh surat keluar dulu atau surat masuk dulu ya, silahkan saja, karena pada buku agenda tunggal sudah tertera mana surat masuk dan surat keluar ya. Jika surat masuk maka kalian akan beri kode M, jika surat keluar akan diberi kode K ya. Selanjutnya, apabila sudah dimasukkan ke dalam buku agenda tunggal, langkah yang kedua adalah memasukkan ke dalam map Snell hektar yang sudah disediakan. Jangan lupa disusun surat-surat ini berdasarkan abjad, karena di sini kita akan memakai sistem abjad ya. Tidak peduli dengan mana tanggal yang lebih dulu ataupun bulan yang terlebih dahulu. Yang penting kalian memasukkan surat tersebut, yang pertama adalah surat masuk terlebih dahulu, baru surat keluar ya. Susunlah surat masuk dan surat keluar tersebut berdasarkan abjad masing-masing mulai dari A sampai dengan Z. Tapi apabila A tidak ada, boleh langsung ke B. B tidak ada, boleh langsung ke C. Ya, begitu seterusnya. Kita lihat dulu untuk surat masuk. Masih ingatkah untuk surat masuk ya? Yang mana yang dipakai untuk kode laci, filing kabinet. Kode laci itu adalah filing kabinet
ya. Kemudian kode guide dan kode hanging folder. Ketujuh surat masuk tadi bisa kita lihat, kita susun dulu berdasarkan abjadnya. Masih ingatkah apa yang dijadikan patokan untuk menyusun abjad pada laci filing kabinet, guide, dan folder? Untuk surat masuk adalah kop suratnya, ya. Ingat, apabila nama perusahaan tidak perlu dibalik. Nah, untuk memudahkan, maka kita pakai saja di sini adalah nama perusahaan dari surat yang masuk. Pertama ada PT Gria Pesona. Berarti apa kode lacinya? Kode lacinya adalah G, ya. Apa kode guide-nya? Kode guide-nya tetap G. Apa kode hanging foldernya? Kode hanging foldernya adalah GR. Dari mana GR? Dari PT Gria, ya. Berarti surat PT Gria Pesona ini akan berada pada laci berkode G, di belakang guide berkode G, di dalam hanging folder berkode GR. G berarti, ya. Kemudian S berarti di bawah G. S dari mana? Dari sukses service, di bawah G. Kemudian P berarti P akan berada di bawah. P dari mana? Dari Pesona Property, akan berada di bawah G, ya. Kemudian B. B dari mana? Dari Bumi Persada, akan berada di atas G, ya. Kemudian B. Lihat, B ada dua. Di sini bintang dan di sini bumi. Hubung B ada dua, bintang dan bumi, maka bintang akan berada di atas bumi, ya. Kemudian kembali ke B lagi, ternyata masih BI. Boleh disatukan ya dengan yang tadi, BI dengan bintang. Nah, karena ini adalah surat lamaran pekerjaan, tidak ada kop suratnya, maka mana yang akan dijadikan untuk kode guide, ya, baik laci, guide maupun hanging folder. Yang akan dijadikan patokan sebagai kode abjadnya adalah nama si pelamar pekerjaan. Pelamar pekerjaan adalah Aksanti Putri Lestari. Masih ingatkah? Dengan nama yang terdiri dari 3 suku kata, maka nama yang paling belakang akan dijadikan patokan sebagai kode abjadnya. Berarti Lestari Aksanti Putri, maka L yang akan dijadikan sebagai kode LLE. Untuk Aksanti Putri Lestari tadi kita sudah berikan kode, ya. Nah, sudah kita caption bahwa menjadi Lestari Aksanti Putri, maka L akan berada di bawah G. Sudah tersusun ya untuk surat masuk. Kita taruh dulu, kemudian kita susun lagi abjad untuk surat ke luar. Di manakah atau apakah yang menjadi patokan mengcaption surat keluar? Yaitu nama si penerima surat. Lihat, kepada siapa PT Prima Nusantara mengirimkan surat. Yang pertama kepada PT Karya Jaya. Ingat, kalau nama perusahaan tidak dibalik,
Maka captionnya untuk kode guide adalah K, kode laci adalah K, kode hanging foldernya adalah KA. Berarti anggap ini adalah K. Nah, kemudian ini ada surat tugas. Manakah kalau surat tugas yang akan dijadikan caption atau kode abjad? Yaitu si penerima surat tugas. Di sini yang ditugaskan adalah Insinyur Bagas Sanjaya, ya. Maka karena ini adalah nama orang harus dibalik, ya. Berarti captionnya adalah Sanjaya Bagas. Oke. SSA. Maka kode SSA akan berada di bawah K, ya. Kemudian ada untuk manajer personalia, manajer pemasaran Wahana Abadi. Berhubung jabatan seseorang tidak bisa dijadikan caption untuk mengkode abjad, maka yang kita pakai adalah nama perusahaannya. Wahana Abadi berarti WWA. W akan berada di bawah tadi, ya, Sanjaya. Kemudian kepada siapa lagi? Nah, Prima Nusantara mengirimkan surat kepada PT Buana Makmur. Berarti sudah jelas, ya, B akan berada di atas K. Baiklah anak-anak ibu sekalian, dari langkah-langkah yang sudah ibu sebutkan tadi, kita langsung saja kepada penyusunan surat ke dalam Maps Snail Hector, ya. Ibu sudah sering jelaskan pada saat praktik di dalam kelas bahwa penyusunan surat di dalam Maps Snail Hector pertama di awal adalah untuk surat masuk, ya. Nah, guide ini bisa kalian buat sendiri dengan ukuran kertas 3 x 7 ataupun 6 cm. Silakan saja, ya, tergantung bagaimana kalian membuatnya sehingga bisa terlihat rapi dan bagus. Nah, kemudian, ya, seperti yang kita ketahui bahwa penyusunan surat harus berdasarkan abjad karena kita memakai sistem abjad. Maka surat yang pertama kali di awal adalah tadi yang sudah kita susun, ya, berdasarkan abjad yang sudah tadi kita susun. Hanya di sini ibu belum beri untuk kode abjadnya, ya. Jadi silakan kalian susun abjadnya sesuai dengan langkah yang pertama tadi telah kita lakukan. Setelah selesai surat masuk, maka susunlah untuk surat keluar. Jangan lupa juga diberi guide di atasnya untuk surat keluar. Kemudian susunlah suratnya berdasarkan abjad yang telah tadi kita susun. Oke, paham sampai di situ? Nah, setelah semuanya tersusun, stick note-nya untuk guide di sini juga telah terpasang. Ingat, ya, pemasangan stick note harus rapi juga. Rapi berdasarkan abjadnya. Dan juga kalian sudah tahu semuanya bahwa penyusunan stick note harus berderet seperti ini, ya. Maka kita lihat sekarang adalah untuk masing-masing suratnya. Tinggal kita beri abjadnya. Surat pertama boleh pakai spidol, ya, boleh juga kalian gunakan pulpen. Terserah saja. Surat pertama untuk surat masuk adalah berkode karena tidak ada A, maka akan langsung kepada B. Berkode B. B untuk kode laci dan guide. Bima Sakti akan ada di dalam hanging folder berkode BI. Ya. Kemudian untuk surat kedua masih B, ya. B untuk kode laci dan guide akan berada di dalam hanging folder berkode BI. Begitu seterusnya, ya.
sudah gampang ya, tinggal melihat saja kode abjad untuk surat masuk. Nah, ini masih B, hanya hanging foldernya berkode BU ya. Kemudian setelah B kita akan ketemu dengan huruf G ya. Karena huruf yang lain tidak ada, jadi langsung ke G. Untuk kode laci dan guide berkode G dan kode hanging folder berkode GR dari Gria Pesona. Kemudian untuk surat lamaran pekerjaan, maka kodenya sudah kita pelajari adalah nama si pelamar pekerja ya, si pelamar. Karena ini 3 huruf Aksanti Putri Lestari, maka dibalik Lestari Aksanti Putri, maka kodenya akan menjadi kode laci dan guide adalah L dan kode hanging foldernya adalah LE. Oke. Seterusnya dari PT Pesona berarti kode laci dan guide-nya P, kode hanging foldernya adalah PE. Dan surat yang terakhir ya, huruf yang paling terakhir pula adalah S ya, sukses service. Berarti kode laci dan guide-nya adalah S, kode hanging foldernya SU. Selesai sudah pengerjaan untuk surat masuk. Kemudian adalah surat keluar. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk surat keluar ya, yang dijadikan patokan adalah kepada siapa PT Prima Nusantara mengirimkan surat ya. Yang pertama, Prima Nusantara mengirimkan surat kepada PT Agung Swadaya, maka dia akan berada pada kode laci dan guide A, hanging folder AG. Surat yang kedua, mengirimkan surat kepada PT Buana Makmur, maka kode laci dan guide-nya adalah B, hanging foldernya adalah BU dari Buana. Ingat ya. Kemudian surat ketiga, Prima Nusantara mengirimkan surat kepada PT Utama Karya, maka kode laci dan guide-nya adalah H, sedangkan kode hanging foldernya adalah HU ya. Kemudian Prima Nusantara mengirimkan surat kepada PT Karya Jaya, maka kode laci dan guide-nya adalah K, kode hanging foldernya KA. Kemudian Prima Nusantara mengirimkan surat kepada Raharja Semesta, maka otomatis kode laci dan guide-nya adalah R, hanging foldernya adalah RA. Surat berikutnya, Prima Nusantara mengirimkan surat, maaf, di sini adalah surat tugas. Berarti kita harus melihat Prima Nusantara menugaskan siapa. Prima Nusantara menugaskan Bapak Bagas Sanjaya. Berarti dibalik ya, karena ini nama orang menjadi Sanjaya Bagas. Otomatis kode laci dan guide-nya adalah S. Kemudian Sanjaya, berarti kode hanging foldernya adalah SA. Dan surat yang terakhir, Prima Nusantara mengirimkan surat kepada PT Wahana Abadi. Sudah jelas ya, kode laci dan guide-nya adalah W dan kode hanging foldernya adalah WA. Harus diingat pula anak-anak ibu sekalian, harus rapih mungkin ya. Pembuatan ini, pembuatan kode guide untuk surat masuk, surat keluar maupun untuk kode laci, guide dan hanging folder, kalian buat serapih mungkin. Baiklah, itulah tutorial untuk sistem kearsipan memakai sistem abjad. Terima kasih atas perhatiannya.
dan selamat bekerja. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.